Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padupaan Budi Rajo. Serak karena belum minum kopi ngomong. Minum kopi dulu, bismillah. Topik pagi hari ini yang akan kita bahas singkat janjinya ya, yaitu tentang algoritma versus algoritma, atau sebenarnya algoritma versus algoritma. Yang benar mana, algoritma atau algoritma? Silakan cek KBBI. Jadi di zaman sekarang ini orang dikatakan sudah mulai banyak menggunakan komputer, dan komputer sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ini kalau dibilang gitu-gitu lebay lah ya maksudnya. Enggak, tapi ini beneran ya. Jadi kita sudah menjadi bagian dari komputer. Kalau Anda melihat video ini, ya tentu saja Anda sudah menggunakan perangkat ya, some sort of computers ya, mau komputer, handphone, tablet atau apapun kan itu komputer ya. Nah, di dalam komputer itu berjalan algoritma ya. Jadi algoritma atau algoritma adalah urutan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah komputer atau sebuah mesin. Jadi kalau komputer itu pada prinsipnya dia harus mengikuti langkah-langkah. Dia tidak, jadi komputer itu nggak cerdas sebetulnya ya. Dia cuma patuh terhadap instruksi ya. Ini lakukan ini, lakukan ini, kalau ini lakukan ini, kalau ini lakukan ini, dan seterusnya ya. Jika nilai kita rendah, maka kita melakukan apa. Jika kita melakukan ini apa. Jadi ada apa ya, if then else-nya, jika ini lakukan itu atau nah kalau kita lihat ya, sekarang misalnya orang menggunakan itu, di balik layar ada algoritma yang bekerja. Algoritma itu bekerja untuk kepentingan siapa? Nah, itu dia pertanyaannya. Kepentingan kita sebagai user, atau kepentingan penyedia jasa, atau kepentingan pihak lain, pihak ketiga, atau kepentingan pemerintah, atau apa ya sebetulnya? Nah, itu tergantung dari algoritmanya. Kalau sebuah perusahaan dia menerapkan algoritma, katakanlah search engine ya, Google kah ya, atau YouTube gitu ya, dia kan menerapkan juga algoritma, yang mana algoritma itu masih sebetulnya berpihak kepada penyelenggara jasanya. Yang mana misalnya dia ingin mengurutkan ya, misalnya search engine kan mengurutkan, kita mencari sesuatu, dia mengurutkan kita cari Budi Rajo, dia urutkan. Tapi di sisi lain dia juga ada iklan ya, yang mana iklan itu sama dia diurutkan lagi, yang bayarnya paling mahal dimajukan paling depan gitu ya. Misalnya dua entry pertama atau 3 entry pertama adalah iklan. Nah, itu dia juga ada algoritma yang menguntungkan dirinya ya, si perusahaan itu. Jadi dia nanti dibayar segala macam. Jadi wani piro gitu ya. Jadi sementara di belakangnya juga ada algoritma ya juga yang kelihatannya berpihak kepada kita, tapi sebetulnya dia juga berpihak kepada penyelenggara jasanya itu. Misalnya kalau kita di YouTube atau di Facebook ya, kita melihat sesuatu terus dia menyarankan kayaknya bagusan nonton ini juga. Nah, karena yang kayaknya bagusan nonton ini juga itu ditujukan supaya kita makin terlibat, makin ini ya, kayak narkoba gitu ya, makin kecanduan ya. Yang tadinya kita mau cari 1, 2, 3 ABCD Budi Raharjo gitu, malah jadi tiba-tiba nonton ini, nonton itu, lihat ke sana, lihat video pendidikan, lihat video algoritma, lihat video macam-macam lagi ya, jadi melebar kemana-mana. Nah, tujuannya ya menguntungkan penyedia jasa ini. Suatu saat bisakah kita punya algoritma yang berpihak kepada kita? Jadi kita punya bawahan ya, anak buah algoritma. Bisa. Kita juga bisa buat program seperti itu. Maka muncullah bot-bot ya yang bisa membantu orang. Tetapi bot-bot ini juga masih ini ke bawah ini karena dingin dan ada keset. Tapi kesetnya gatel, kayaknya banyak nyamuk. Jadi kita juga bisa memiliki bot-bot yang akan berpihak kepada kita. Nah, sekarang itu susah ya membuat bot ini. Jadi harus orang
techie ya yang membuat bot ini, terus dia mendeteksi ini itu. Atau kalau orang mau ya orang harus menggunakan jasa pihak ketiga ya, hire seseorang untuk melakukannya. Misalnya kita ingin pasang iklan gitu ya, atau kita punya website kita ingin terkenal, maka kita meminta bantuan orang yang pandai, misalnya search engine optimization (SEO), supaya kalau di search kita muncul paling awal. Nah, ada layanan itu juga ya. Nah, itu juga sebenarnya algoritma juga ya. Meskipun tidak harus selalu diprogram, tetapi algoritma yang disusun oleh orang-orang ini, penyedia jasa ini, berusaha melawan algoritmanya Google misalnya gitu ya. Supaya mereka muncul di awal. Supaya kliennya muncul terdepan gitu. Jadi ini adalah algoritma versus algoritma ya. Wah, jadi gimana dong? Ya, kedepannya begitu. Kita yang punya algoritma yang terdepan akan terdepan, berarti nanti akan ada lagi gap orang yang punya algoritma dan orang yang tidak punya algoritma. The have and the have nots ya, itu nanti dipisahkan berdasarkan bukan terhadap akses internetnya, terhadap akses robotnya ini ya, atau algoritmanya ini. Kalau yang ini udah ada dari zaman dulu sih. Orang buat game ya, game permainan yang disebut namanya Core Wars, yaitu permainan kita membuat program di sebuah memori komputer ya, ya kayak cacing gitu ya. Di sini ada membuat program lagi di memori komputer juga ya. Program dua orang ini ditandingkan ya, jadi dia jalan segala macam, terus ngacak-ngacak memorinya yang ini, ngacak-ngacak memorinya yang satunya lagi, yang bisa, yang programnya masih jalan itulah yang menang, yang programnya langsung hancur atau berhenti itulah yang kalah ya. Core Wars. Ada juga yang apalagi ya, game-game lain. Nah, misalnya catur. Catur kan katanya sekarang kita udah kalah dengan komputer ya. Orang lawan komputer. Nah, nanti catur komputer Indonesia melawan catur komputer Amerika ya. Jadi pertandingan olahraganya adalah pertandingan bots Indonesia versus Jerman misalnya. Olahraganya tuh, jadi e-sport sesungguhnya adalah seperti itu. Ntar kopi dulu. Maka yang kita lakukan adalah pandai-pandailah kita membuat algoritma. Di belakang algoritma tentu saja ada teori-teorinya ya, ada algoritma dasar yang pantas kita ketahui. Kalau kita tidak tahu algoritmanya, maka kita lari ke AI ya, machine learning. Tapi kalau kita tahu algoritmanya, algoritma itu ya menurut saya jauh lebih bagus ya, karena kita sudah tahu ya secret ingredientnya, secret key-nya. Ini juga ditanya, Pak, kalau saya misalnya beli saham pakai robot algoritma, nanti ada orang lain juga yang beli saham pakai robot algoritma atau harga cryptocurrency. Iya, robot lawan robot ya. Kalau saya iklan ya udah, itu robot sama robot sudah jelas ya. Terus apa lagi? Jadi popularitas nanti ditentukan oleh kehebatan mempunyai robotsnya gitu ya. Baik legal ataupun ilegal. Kan sekarang juga ada itu bot-bot yang untuk membuat seolah-olah kita followernya jadi banyak, seolah-olah yang nonton video kita menjadi lebih banyak ya. Jadi tidak organik gitu ya. Jadi sintetik ya bot-botnya ini. Apalagi ya itu ya ceritanya bisa lebih banyak lagi ya. Nah, algoritma ini memang susah ya. Kalau algoritma ada algoritma dasar yang mesti dipelajari oleh orang-orang computer science. Jadi Pak, kalau saya orang biasa gimana? Ya ginilah, kalau dulu orang membuat tulisan itu harus bisa HTML ya, di internet harus buat. Kalau orang membuat website harus buat HTML, kemudian dipermudah dengan adanya blog ya, semacam kalau dulu Blogspot ya, mulai awalnya itu Blogspot, kemudian WordPress ya, sekarang Medium gitu ya. Dan kemudian hari akan ada lagi yang lebih mudah lagi ya, untuk membuat tulisan-tulisan sehingga orang tidak perlu lagi tahu HTML gitu. Nah, dengan cara yang sama kalau sekarang orang-orang harus tahu pemrograman sedikit untuk memprogram bot, di kemudian hari ada some kind of CMS-nya, content management systemnya, atau some kind of WordPress-nya gitu ya, untuk menikah robot gitu ya. Mari kita lihat nanti ya, algoritma versus algoritma. Kemenangannya seperti apa? Nah, manusia, marilah kita nonton di pinggir sambil minum kopi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.